teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS kami pada mata kuliah data mining, yaitu penerapan algoritma SPM untuk memprediksi kanker payudara Wisconsin, jinak atau ganas. Di sini kami mengambil datasetnya dari Kaggle. Langsung saja ke pembahasan. Kode ini digunakan untuk memuat dan menyiapkan dataset kanker payudara. Dataset diambil dari scikit-learn lalu diubah menjadi data frame agar mudah dianalisis. Setelah itu, label target ditambahkan untuk membedakan kanker ganas dan jinak. Terakhir, kode menampilkan contoh data, informasi dataset, dan distribusi kelas sebagai gambaran awal sebelum analisis lanjutan. Dari hasil yang ditampilkan, kita bisa melihat contoh data pada 5 baris pertama untuk mengetahui bentuk dan jenis fitur yang digunakan. Informasi dataset menunjukkan bahwa data terdiri dari 569 sampel dengan 30 fitur numerik dan satu kolom target tanpa nilai kosong. Target memiliki dua kelas, yaitu kanker ganas dan jinak, dengan jumlah data jinak lebih banyak dibandingkan data ganas. Hasil ini memberi gambaran awal bahwa dataset sudah siap digunakan untuk analisis dan pemodelan selanjutnya. Pada tahap ini, data dipersiapkan untuk proses pemodelan. Pertama, fitur dipisahkan dari target. Kemudian, data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80:20, serta menjaga proporsi kelas tetap seimbang. Setelah itu, seluruh fitur dilakukan scaling agar memiliki skala yang sama, sehingga model dapat belajar lebih optimal. Hasilnya, data latih terdiri dari 455 sampel dengan data uji sebanyak 114 sampel, masing-masing dengan 30 fitur. Pada tahap ini, kita membangun dan melatih model SPF. Model menggunakan kernel RBF yang mampu menangani pola data non-linear. Setelah parameter ditentukan, model dilatih menggunakan data latih yang sudah di-scaling. Proses ini bertujuan agar model dapat mempelajari pola dan membedakan antara kanker ganas dan jinak. Pada tahap ini, kita melakukan evaluasi performa model. Model digunakan untuk memprediksi data uji, lalu dihitung akurasi yang menunjukkan seberapa tepat prediksi model secara keseluruhan. Selanjutnya ditampilkan confusion matrix untuk melihat perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi, sehingga kita tahu jumlah prediksi yang benar dan salah untuk tiap kelas. Terakhir, classification report digunakan untuk menilai performa model secara lebih detail, melalui precision, recall, dan event score pada kanker ganas dan jinak. Pada tahap ini, dilakukan optimasi model menggunakan pipeline dan grid search CV. Pipeline digunakan untuk menggabungkan proses scaling dan model SPM agar berjalan secara otomatis dan konsisten. Selanjutnya, ditentukan beberapa kombinasi parameter C dan gamma untuk mencari konfigurasi model terbaik. Proses pencarian dilakukan menggunakan cross-validation sebanyak 5 kali, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih stabil dan tidak bergantung pada satu pembagian data saja. Dalam proses ini, evaluasi difokuskan pada recall kelas kanker ganas, karena kesalahan pendeteksi kanker ganas merupakan hal yang sangat penting untuk dihindari. Setelah proses tuning selesai, diperoleh parameter terbaik dan model terbaik tersebut kemudian diuji kembali pada data uji. Dari proses tersebut diperoleh parameter terbaik yaitu nilai C sebesar 1 dan gamma sebesar 0,1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model yang telah dioptimasi memiliki performa yang baik dalam membedakan antara kanker ganas dan jinak. Dengan demikian, penggunaan SPM dengan tuning hyperparameter dapat meningkatkan keandalan model dalam kasus klasifikasi kanker payudara. Pada bagian ini, dilakukan visualisasi data menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. PCA digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dari 30 menjadi 2 dimensi, sehingga data dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Model SPM kemudian dilatih kembali menggunakan data 2 dimensi hasil PCA khusus untuk keperluan visualisasi. Ukuran data asli menunjukkan bahwa data latih terdiri dari 455 sampel dengan 30 fitur. Setelah diterapkan PCA, jumlah sampel tetap 455, namun fitur berkurang menjadi 2 dimensi, sehingga data dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Grafik ini merupakan visualisasi hasil PCA pada dataset kanker payudara yang direduksi menjadi 2 komponen utama.
Setiap titik merepresentasikan satu data pasien, di mana warna merah menunjukkan kanker ganas dan warna biru menunjukkan kanker jinak. Terlihat bahwa kedua kelas membentuk pola pengelompokan yang cukup jelas. Meskipun masih terdapat beberapa titik yang saling berdekatan, lingkaran berwarna kuning menandai super vectors, yaitu data-data yang berada paling dekat dengan batas pemisah dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan keputusan model SVM. Visualisasi ini menunjukkan bahwa model SVM mampu memisahkan kedua kelas dengan baik pada ruang dua dimensi hasil VCA, serta membantu kita memahami cara kerja model secara visual. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, mulai dari pengolahan data, pelatihan model, evaluasi, hingga optimasi parameter, dapat disimpulkan bahwa algoritma SVM mampu mengklasifikasikan kanker payudara dengan baik. Model menunjukkan performa yang stabil dan mampu membedakan antara kanker ganas dan jinak, serta didukung oleh visualisasi VCA yang membantu memahami pola pemisahan data. Demikian pembahasan mengenai klasifikasi kanker payudara ganas dan jinak menggunakan algoritma SVM. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami alur penerapan machine learning dari data hingga evaluasi model. Terima kasih sudah menonton.